Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, teman-teman, eh, live Zoom, walaupun apa namanya pada jauh ya, tapi insya Allah kita memiliki satu tujuan untuk belajar bersama, mensehatkan umat ya, dan membantu orang-orang yang membutuhkan tentang keilmuan kita. Teman-teman semuanya, hari ini sengaja saya adakan live Zoom membahas tentang dari mana seorang terapis ketika akan naik menjadi akupunturis ya. Nah, saya akan jelaskan dulu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama, teman-teman, untuk akupuntur itu tersendiri, jadi akupuntur itu sekarang sudah dibagi menjadi dua aliran, teman-teman. Yang pertama aliran apa namanya kuno, yang kedua adalah TCM modern. Nah, di TCM modern dan kuno ini memiliki suatu perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, namun sebetulnya kedua aliran ini memiliki tujuan yang sama sebetulnya. Namun ada perbedaan-perbedaan yang saya tanggapi dari TCM modern dan TCM kuno, teman-teman. Kalau yang saya rasakan, TCM modern itu memang sangat simpel sekali ketika kita akan menggunakan teknik-teknik ya, terutama dalam menggunakan akupuntur. Namun yang menjadi catatan utama di TCM modern itu tidak ada pengerucutan penyakit. Jadi ketika kita mengetahui, oh ini kelemahannya hanya di organ A misalkan, tidak menjadi kerucut penyakitnya itu, dan itu bisa kemana-mana. Misalkan contoh, kalau teman-teman ada yang pernah belajar dalam TCM kuno, di dalam TCM kuno itu, di TCM klasik itu metode pencarian penyakit itu kita bisa mengerucutkan. Jadi ketika kita penggolongan sindrom ya di TCM klasik itu kita bisa menarik satu benang merah mana yang menjadi momok utama dalam kondisi si klien kita atau pasien kita. Tapi kalau dalam TCM modern, di TCM modern itu kita harus mengumpulkan data, namun tidak memiliki rumusan masalah yang mengerucut terhadap suatu kondisi gangguan pasien. Jadi kalau TCM modern itu kita hanya mengetahui kelemahan. Jadi oh organ ini bermasalah. Tapi kalau misalkan bahkan organ yang bermasalahnya itu bisa beberapa. Jadi hampir sama dengan kedokteran barat. Jadi kedokteran barat itu bisa beberapa apa namanya beberapa penyakit yang diderita oleh si kliennya. Tapi kalau misalkan di klasik itu ada pengerucutan. Jadi titik masalahnya itu ada di mana gitu ya. Nah, itu sebentar. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Nah, hari ini saya akan mencoba memaparkan teman-teman untuk TCM klasik dulu, teman-teman. Tapi sebetulnya walaupun kita mau belajar TCM klasik, TCM modern, pembelajaran TCM itu sebetulnya hampir sama semua sebetulnya. Namun ada tingkatan-tingkatan pembahasan yang memang berbeda dengan secara bahasa, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang baru belajar itu tidak bisa kita menjelaskan secara mendalam tentang keilmuan TCM. Karena apa? Nantinya repot. Kalau misalkan contoh misalkan orang yang baru belajar sekali TCM bahas saja yin yang misalkan sederhananya. Lalu misalkan kita dalam pembahasan yin yang itu misalkan dibahasnya misalkan tentang dualitas fase yin yang, terus misalkan aplikasi kedokteran dan sebagainya, itu akan berat. Jadi kalau misalkan di tahap pertama memang ketika membahas yin yang pun itu tidak bisa lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan orang yang baru belajar, ya, tahapan yang pertama itu yang wajib itu adalah kita harus menguasai ilmu yin yang. Ya.
Nah, dulu 2016 saya sempat 2016 itu baru orang-orang banyak yang mempelajari, belum banyak orang yang mempelajari tentang TCM. Akupuntur pun baru akupuntur terapan, teman-teman. Jadi misalkan kalau lemas, titiknya itu aja, K7, liver 8, ya, ST36, terus GB39. Nah, itu untuk kelemahan. Terus kalau untuk panas ditambah liver 3. Itu zaman dulu seperti itu. Akupuntur itu seperti itu. Jadi penyakit apapun menggunakannya titik itu. Titik panas misalkan liver 3, terus pusing ditambah li 4 gitu ya. Terus 20. Jadi dulu itu titik itu nggak banyak, teman-teman. 2016 itu yang diajarkan oleh para ahli itu nggak banyak. 20 ekstra HN3 atau Yintang ya. Kalau Yintang itu kita mengenal banget ya titiknya. Terus RAN 12 dulu itu ya, li 4, li 4, liver 8, K7, ST36, GB34, GB39, liver liver 3. Jadi nggak banyak dulu itu. Jadi ketika kita misalkan contoh konteksnya seperti ini. Dulu itu diajarkan oleh oleh guru saya itu apa masalahnya? Oh, sakit kepala, sakit gigi, pokoknya yang sifatnya yang ke atas itu li 4. Ya, ada yang pernah mengalami seperti itu belajarnya ya. Mungkin banyak ya. Dulu itu seperti itu. li 4 ditambah 20 ditambah ekstra HN3 atau Yintang. Oh, orang langsung ketika sakit kepala langsung hilang. Misalkan, misalkan sakitnya itu misalkan menghujam, misalkan sakitnya itu nggak kuat karena apa? Stagnasi misalkan. Pakainya apa? Liver 3, li 4. Nah, terus misalkan sakitnya area mana? Asfoin. Jadi ditekan sakit ditusuk area sana. Gitu ya kalau dulu. Oh, sakit pasiennya itu lemah. Kita tusuk liver 8, K7, apa namanya, K7, terus ST36 sama GB39. Oh, orangnya sakit-sakit badan, seluruh badan. Yang ditusuknya GB34, 39, terus K7, liver 8. Jadi seputar itu, teman-teman. Dulu itu apa? Walaupun hanya 10 titik yang diajarkan oleh guru itu, tapi efektif gitu ya kondisinya. Nah, ternyata ketika saya mempelajari itu tidak bisa, teman-teman. Ketika seorang pemula belajar, itu nggak bisa kita tarik ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Tapi pembahasan TCM, walaupun teman-teman belajar dimanapun, itu akan tetap diulang-ulang. Makanya kalau saya pribadi sering mencari satu guru. Jadi nanti naik tingkat ketika membahas suatu ilmunya, gitu ya. Salah satu guru saya untuk ilmu TCM itu adalah Suhu Pao ya. Beliau yang berjasa mengajarkan ilmu TCM. Tapi ada guru-guru yang lain seperti Bunda Sulis, terus Kang Dahlan, Master Wawan, Pak Dudi, terus sekarang di kampus ya yang mengajarkan, alhamdulillah. Jadi ilmu belajar TCM itu nggak bisa berhenti, karena belajar TCM itu kalau kita ingin mahir itu harus mempelajari kurang lebih 25 tahun. Terus gimana? Sekarang ini kita ini udah di fase, misalkan contoh sekarang saya umur 29 tahun. Kalau untuk belajar 25 tahun, mungkin saya dari 2016 belajar TCM, mungkin kurang lebih sekarang 2024, kurang lebih 10, tinggal 15 tahun mungkin ya belajar. Terus gimana nih yang udah senior-senior belajarnya? Nah, maka ada terobosan-terobosan dari kalau oleh teman-teman Malang sering dikatakan versi anak muda gitu ya. Versi anak muda itu memiliki rumus-rumus, teman-teman. Jadi ketika mencari penyakit itu ada rumus khusus. Jadi ketika misalkan kita menentukan suatu masalah, suatu rumusan masalah, kita bisa mengerucutkan organ mana yang paling bermasalah, gitu ya. Itu versi versi saya, gitu ya. Versi IMC, Islamic Medicine Center. Terus dalam diagnosa pun sama. Dalam diagnosa pun sama. Tapi ada langkah-langkah yang harus teman-teman wajib pelajari sebelum menjadi terapis atau belajar ilmu TCM.
Nah, karena apa? Banyak sekarang para terapis yang tergila-gila belajar apa secara tematik, belajar teknik A, teknik B, teknik C. Nah, ketika belajar dia semangat. Ketika belajar semangat, tidak ada kebingungan, nusuk, beres. Wah, ini. Ketika di lapangan dia bingung. Kenapa? Teorinya seperti ini, tapi di lapangan seperti ini. Karena apa? Di zaman sekarang terlalu banyak secara pelatihan itu tematik dan terapan. Tapi tidak diajarkan secara konsepnya. Tapi ketika kita memahami konsepnya, oh ini sindromnya panas. Kalau panas, berarti kita harus menggunakan teknik ini. Jadi kedokteran TCM, tradisional Chinese medicine, atau kalau sekarang yang modern itu TCM modern itu disebutnya apa namanya kedokteran Tiongkok, teman-teman. Itu kondisinya itu menggabungkan. Jadi kalau misalkan kondisi contoh seperti ini, ada pasien sesak datang. Kalau teman-teman penganut TCM Tiongkok, TCM modern, teman-teman tidak boleh menangani. Itu kalau dalam Tiongkok, teman-teman. Kalau dalam modern. Tapi kalau kita sebagai praktisi klasik yang datang sesak, besok L7 atau L9, kan seperti itu, ya. Secara pengalaman, secara empiris. Nah, maka teman-teman wajibnya seorang terapis ketika akan naik menjadi akupunturis harus mempelajari yang namanya konsep-konsep TCM dasar, gitu ya. Nah, di sini saya membuatkan suatu ilustrasi, teman-teman, eh, tentang TCM dasar, teman-teman. Mungkin yang baru kenal, teman-teman ya, saya Angga dari Bandung ya. Eh, di sini rata-rata memang siswa saya ya yang masuknya. Nah, teman-teman, ini mas singkat saja perkenalannya ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang kedokteran Cina klasik ya, jadi 3 hal yang wajib dipelajari seorang ahli TCM. Yang pertama blood circulation system, yang kedua nerve system, yang ketiga adalah meridian system. Ketiga ini, teman-teman, ketiga ini memiliki suatu fungsi yang berbeda satu sama lain. Jadi blood circulation system kalau misalkan kita ibaratkan seperti rumah, ini ibarat seperti pipa-pipa air yang mengalirkan air, ya. Jadi kalau misalkan air ada yang terganggu, nah itu gambaran seseorang ketika terganggu pada pembuluh darah, teman-teman. Lalu yang kedua adalah nerve system. Nerve system itu gambaran adalah seperti kabel-kabel di rumah, teman-teman. Jadi yang menghubungkan antara listrik satu dengan listrik yang lain. Yang ketiga adalah meridian system, teman-teman. Saya akan menjelaskan secara singkat karena di sini banyak slide-nya yang dibuatkan oleh admin. Jadi saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Ya. Jadi meridian system itu adalah sinyal-sinyal. Sinyal HP, sinyal televisi, sinyal radio. Itu meridian system. Tapi ketiga ini memiliki suatu hubungan yang khusus dan erat, teman-teman. Kenapa memiliki hubungan yang erat? Yang namanya meridian system. Meridian system itu adalah jalur energi. Jadi meridian system itu adalah jalur energi yang memiliki sirkuit khusus, teman-teman. Di mana letak meridian system, letak yang benarnya. Jadi letak benarnya meridian system itu yaitu teman-teman yang pertama adanya di sela-sela apa namanya? Di sela-sela atau di antara, mau di antara tulang dan daging, mau di antara daging dengan daging. Kan daging itu memiliki serat-serat ya, teman-teman. Dan itu ada garis hitam putihnya. Nah, itu adalah garis meridian. Lalu di antara tulang satu dengan tulang dua, itu adalah titik yang tepat di meridian, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara meridian, di mana letak yang benar meridian itu? Meridian itu memiliki sirkuit khusus. Secara khusus penelitian, meridian itu tidak bisa dibuktikan secara alat, namun bisa dirasakan secara fungsi. Nah, maka para ahli di zaman dulu menggarisbesarkan eh, di mana letak meridian itu adalah pada suatu lekukan. Jadi lekukan atau garis hitam putih yang menghubungkan. Makanya meridian itu disebut sebagai penghubung, teman-teman. Gitu ya. Penghubung apa? Penghubung antara area luar dan dalam, organ padat, organ berongga, organ dengan jaringan. Itu penghubung. Meridian itu menghubungkan seluruhnya. Yang dimana di dalam penghubungnya itu terdapat jalur energi, teman-teman. Nah,
Energi bisa bergerak dengan baik itu tergantung pada tempat tinggalnya. Maka tempat tinggal energi itu adalah blood circulation system. Berdiam diri pada darah. Makanya darah itu disebut sebagai rumahnya. Rumahnya energi, teman-teman. Dan energi yang menggerakkan darah, gitu ya. Nah, itu secara singkatnya. Maka darah yang digerakkan oleh energi, setiap saraf yang bagus itu tergantung dari kebasahan dari saraf yang baik itu tergantung dari darah yang berkualitas. Makanya saraf bisa baik itu ditentukan oleh sifat si darah ini yang berkualitasnya, teman-teman. Jadi blood circulation system, nerve system, meridian system ini memiliki satu kesinambungan yang memiliki apa namanya kinerja yang berhubungan, teman-teman. Maka setiap bentuk teknik dalam kedokteran Cina harus melalui nilai diagnosa. Kenapa melalui nilai diagnosa? Agar tepat dalam penanganan. Gitu ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui konsep sistem di dalam tubuh itu ada 3. Ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, ya, ini gambarannya blood circulation system seperti pipa-pipa air yang mengalirkan darah, teman-teman, yang nantinya akan menjadi media informasi, menjadi media diagnosa, ya. Terus untuk mengetahui lemah kuatnya organ, gitu ya. Blood circulation system itu. Lalu yang kedua adalah nerve system. Ini seperti kabel-kabel mengirimkan sinyal listrik, teman-teman ya, kondisinya. Makanya kalau orang gangguan saraf itu seperti orang yang kena stroke kondisinya. Lalu meridian system itu adalah jalur energi. Nah, dari ketiga ini, teman-teman, maka seorang akupunturis nanti akan bisa menggolongkan apa penanganan yang tepat ketika kondisinya ada gangguan pada darah. Apa gangguannya ketika di saraf? Ada apa gangguannya ketika di energi? Maka sekian banyak teknik akupuntur kita harus mengetahui sifat dasar. Catat ya, sifat dasar. Jadi semua bentuk terapi ada teknik penguatan, ada teknik pelemahan. Tapi setiap bentukan terapi itu memiliki sifat dasarnya. Seperti akupuntur. Kita kenal akupuntur itu bisa menguatkan, bisa melemahkan. Tapi secara konsep sederhananya menyeimbangkan. Dan menyeimbangkannya ini banyak dipergunakan untuk orang-orang kasus lemah. Makanya tidak sedikit teman-teman belajar pasdu dikasih titik untuk menguatkan teknik penguatan. Agar apa? Teknik akupuntur itu kebanyakannya menguatkan sebetulnya tekniknya. Nah, apa bedanya dengan fire cupping? Fire cupping ini kondisinya itu membuat patogen yin. Jadi kondisi tubuh yang dingin menumbuhkan sifat yang, sifat panas kondisinya. Gitu ya. Jadi kita harus mengenal dulu. Jadi sebelum kita fanatik terhadap suatu ilmu, kita harus mengenal dari berbagai macam sudut pandang, teman-teman. Nah, akupuntur menyeimbangkan, menguatkan, fire cupping untuk menghangatkan. Bekam kering itu untuk membuang patogen angin, teman-teman. Ya, untuk membuang patogen angin. Dan cupping bleeding ini untuk mengeluarkan materi dasar. Nah, dalam konsep mengeluarkan materi dasar, ini kita tidak bisa sembarangan. Konsep yang tersimpan dalam memori kita ketika seseorang mengeluarkan bekam darah, semakin banyak itu semakin baik katanya. Tapi konsepnya sebetulnya tidak seperti itu. Karena kondisinya itu, karena konsepnya teman-teman harus ditentukan dari kualitas. Misalkan contoh gini, orang orang misalkan masuk angin dengan dalam kondisi darah yang rendah misalkan. Kalau kita bekam, ya, kalau kita bekam, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman harus banyak darahnya atau mengeluarkan patogennya? Ini logika saja bermain sedikit. Patogen. Patogen, Patogen. ya. Karena apa? Yang diperlukan itu patogen. Tapi yang menjadi pemikiran di masyarakat, teman-teman, ketika kita mengeluarkan darah semakin banyak, maka akan semakin baik kondisinya. Maka di sini, dalam ilmu TCM itu bagaimana caranya seseorang mengkualitaskan materi dasar. Karena yang dikeluarkan itu
Kalau saya pribadi tidak meyakini seluruhnya adalah darah kotor. Jadi kalau bekam itu kemungkinan ada darah bersih yang keluar juga, teman-teman. Cirinya apa? Munculnya lemah. Jadi ketika seseorang dibekam, terus tubuhnya lemas, nah itu eh, energi darah itu kemungkinan bercampur. Makanya apa? Keluarnya plasma darah. Ya. Tapi yang mendominasi adalah darah kotor. Kenapa darah kotor? Karena darah yang sudah ada di permukaan kondisinya yang dikeluarkannya, gitu ya. Nah, maka kita harus minimal seperti tadi. Logika sederhana. Oh, ini orang patogennya tinggi. Terus tahu patogen tinggi itu dari mana? Dari diagnosa, gitu ya. Nggak bisa kita mengetahui patogen hanya dari tensi. Karena nanti teman-teman, mohon maaf, ketika teman-teman mengalami di apa namanya di lapangan, ada orang yang patogennya apa tensinya tinggi, padahal tubuhnya lemah. Jadi tensi itu kalau untuk kedokteran Cina itu untuk orang-orang praktisi akupunturis itu hanya pelengkap. Karena apa? Bisa mengetahui kondisi kualitas darah itu dari palpasi atau dari lidah setidaknya, gitu ya. Nah, ini konsepnya membuang patogen, ini konsepnya membuang patogen dan materi dasar ketika mengeluarkan darah. Lalu nanti ada fasdu, ada lintah. Jadi pembuangan darah itu ada tiga, ada bekam, ada fasdu, ada lintah. Ini berbeda secara kerja. Fasdu, teman-teman, ini untuk sebetulnya fasdu ini dasarnya pengobatan untuk orang gemuk yang di dalamnya panas, teman-teman. Jadi yang kondisinya tidak bisa ditarik oleh kop bekam. Makanya bekam ini untuk orang tubuh-tubuh ideal. Kalau untuk orang obesitas, bekam ini kurang efektif ketika dilakukan untuk pengobatan. Nah, lintah, lintah ini untuk orang yang tubuhnya tidak tidak terlalu dingin dan sifatnya ini mengencerkan. Nah, kalau kata guru saya, guru TCM modern saya, lintah ini sebetulnya tidak meregenerasi sel, tapi mengencerkan darah. Tapi dalam proses mengencerkan darah, itu kondisi organ itu akan ringan. Ketika kondisi organ ringan, keberhasilan pencapaian regenerasi sel itu akan tercapai. Karena apa? Organ bisa apa namanya memperbaiki dirinya sendiri kondisinya. Kita harus mengenali tiga sifat ini. Jadi ketika kita memperbaiki seseorang, itu kita bisa cepat dalam pengobatan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah refleksi. Ini konsep penguatan. Refleksi, totok punggung, ini adalah konsep penguatan, ya teman-teman. Agar organ naik, kuat, ya ini konsep nerve system. Lalu yang selanjutnya adalah konsep terapi reposisi susunan tulang. Nah, susunan tulang ini, teman-teman, ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang apa namanya orangnya itu harus dalam keadaan yang hangat, teman-teman. Jadi kalau dalam keadaan yang dingin, orang di reposisi tulang itu nggak nyaman, gitu ya. Karena apa? Persendian itu ketika dingin itu akan mengalami apa namanya seperti apa ya baal, teman-teman, ya. Nah, ketika kondisi ini digesek-gesek, ya, kan kalau baal itu nggak akan bunyi, teman-teman. Jadi kondisinya kita nggak tahu ini benar atau tidak reposisi tulangnya, gitu ya, tepat atau tidak. Nah, maka para ahli tulang itu mengatakan tidak boleh ketika seseorang dalam keadaan dingin di reposisi secara tulangnya, gitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dasar-dasar teknik akupuntur. Terus ada konsep pemanasan, yaitu salah satunya dengan moksa, kasur panas, sauna, ya. Ini untuk menghangatkan. Kenapa bagus pakai moksa? Karena moksa itu diambil dari dedaunan, daunan moksa. Itu daunan moksa itu dikenal oleh tubuh yang disebut dengan bioenergi. Bioenergi itu terdapat dari biomasa alami yang ada pada sinar matahari, teman-teman. Nah, si biomasa ini, teman-teman, ini hampir sama sifatnya dengan si moksa ini. Nah, maka ketika diberikan kehangatan, maka kondisinya itu akan mengalami pengenalan. Jadi gelombang yang didapatkan itu sudah dikenali, gitu ya. Sudah dikenali oleh si tubuh sehingga akan lebih cepat direspon dibanding kasur panas, sauna dan sebagainya, gitu ya.
Lalu yang selanjutnya adalah nutrisi, teman-teman. Nah, terapi dan nutrisi ini nggak bisa dipisahkan. Jadi terapi dan nutrisi ini adalah satu paket, teman-teman. Nah, dalam pengobatan TCM, teman-teman, nutrisi ini orang banyak mengatakan, oh, eh, ketika si A diobati dengan herbal lama. Justru yang namanya herbal, ketika kita memahami konsep diagnosa, maka kondisinya akan lebih cepat. Contohnya seperti ini. Ada orang yang demam panas. Dalam konsep 5 unsur, diberikan ketika terlalu panas diberikan sifat pahit, rasa pahit. Maka ketika orang demam panas diberikan pahit, itu kondisinya akan stabil, akan menjadi dingin kondisinya, gitu ya. Panasnya akan turun, gitu ya. Nah, kalau ada yang mengatakan orang herbal itu lama, mereka belum mempelajari tentang 5 unsur herbal, teman-teman. Nah, banyak orang yang misalkan, oh herbal itu lambat. Kenapa lambat? Karena mereka itu memukul rata satu herbal untuk semua penyakit. Gitu ya. Nah, ini yang harus dihindari. Maka herbal ini, teman-teman, ini adalah ada pada tingkatan ketujuh dalam level akupuntur. Jadi kalau di klasik itu ada 7 level, teman-teman. Yang pertama 1-2, level 1-2 itu baru mengetahui. Jadi mengetahui belum menusuk, mengetahui cara kerja. Oh, insersi itu seperti ini, tusuk itu kayak gini. Oh, ukuran jarum itu seperti ini. Oh, letak meridian itu seperti ini. Itu di level 1, level 2. Nah, level 3 belajar nusuk. Level 3 belajar nusuk. Oh, titiknya ini kalau batuk. Oh, kalau sakit kepala titiknya ini. Oh, kalau sakit perut titiknya ini. Itu level 3. Level 4 belajar rumus. Belajar membuat formula rumus. Oh, kalau diagnosanya seperti ini, nadinya seperti ini, oh ini yang menjadi permasalahannya. Organ ini yang bermasalah. Oh, saya akan kondisi organnya itu lemah, maka saya akan menguatkan si organ tersebut kondisinya. Nah, dikuatkan organ tersebut, dibuatkan titiknya. Oh, titik-titik penguat ini. Itu di level 4. Level 5, teman-teman, itu membuat ketika ditemukan di lapangan, kadang-kadang penyakit itu nggak sinkron. Orang sesak napas, tapi yang diperbaikinya lambung. Karena itu nggak sinkron. Nah, di level 5 itu kita mengerucutkan penyakitnya. Dan di level 5 itu agar lebih cepat kita memberikan proses penyembuhan terhadap klien kita. Maka level 6, level 6 adalah sindrom, penggolongan sindrom, dan level 7 itu adalah nutrisi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari terapi kita harus mengetahui secara sifatnya. Akupuntur konsep dasarnya, walaupun semua apa namanya? Teknik terapi itu memiliki 2 karakter, yaitu penguatan dan pelemahan, tapi memiliki karakter dasar. Akupuntur konsepnya menyeimbangkan, tapi untuk menguatkan. Bekam kering itu untuk mengeluarkan patogen angin. Bekam api itu untuk menambah sifat hangat di dalam tubuh. Lalu pengeluaran darah itu adalah pelemahan, yang dimana pelemahan ini untuk pelemahannya itu untuk mendinginkan sesuatu yang panas atau yang kuat, gitu ya. Lalu misalkan lintah itu untuk mengencerkan agar organ lebih ringan dalam meregenerasinya. Lalu yang keenam adalah lebah. Lebah itu untuk anestesi. Lebah, kalajengking, ular itu untuk sifat anestesi, teman-teman. Namun berbeda tingkatan. Lalu yang ketujuh itu adalah herbal, ya. Herbal ini atau nutrisi ini untuk apa? Mengkualitaskan kinerja organ, karena organ itu harus memerlukan supply materi dasar yang cukup. Nah, si nutrisi dan herbal ini yang mencukupinya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui, jadi langkah pertama kita mengetahui sistem organ. Yang kedua adalah dari setiap karakter terapi. Terus yang ketiga itu kita harus mempelajari ilmu yin yang. Untuk apa kita mempelajari ilmu yin yang? Karena teori yin yang, teman-teman, ini adalah teori yang mungkin wajib dalam ilmu TCM, teman-teman. Karena apa? Dalam segala bentuk aspek, yin yang ini akan direduksi ke dalam segala hal. Mau itu dalam seksualitas, mau itu dalam program hamil, dalam sistem
penyakit generatif dan sebagainya. Teori yin yang ini bisa direduksi kemana-mana. Maka seseorang yang menguasai konsep yin yang dan musing, maka akan diberikan gelar the man of analysis. The man of analysis itu yang bisa mengobati pada titik masalahnya. Orang sakit kepala, pada sakit kepala disembuhkan. Orang sakit kaki disembuhkan pada sakit kaki. Itu the man of analysis. Jadi langkah pertama seorang, langkah ketiga seorang yang akan belajar akupuntur itu adalah mempelajari yin yang. Maka yin yang ini nanti akan beberapa tahap, teman-teman. Ada yang dasar, ada yang belajar tentang pendalaman diagnosa, ada yang nanti misalkan pengaplikasian kedokteran Cina, ada yang keempat itu nanti pendalaman untuk trainer biasanya. Jadi ada 4 tahap. Jadi kalau misalkan yin yang langsung dibahas, teman-teman, itu berat. Nggak akan ngerti. Jadi kalau teman-teman belajar yin yang di suatu tempat nggak ngerti, itu bisa jadi tingkatan yang dijelaskan itu berbeda. Gitu ya. Nah, dasar dari orang ketika belajar teori yin yang, teman-teman, kita di dalam benak itu berpikir, oh, segala bentuk konsep dasarnya, segala bentuk bergerak, berkembang, dilahirkan, berubah ini karena yin yang. Contohnya apa? Seorang ibu dan ayah melakukan hubungan biologis, lalu terjadi pembuahan, ya. Kan itu kondisinya apa? Bergerak, lalu berkembang, ya, terus berbentuk, lalu melahirkan kondisinya. Ini didorong oleh 2 aspek. Ada konsep panas, ada konsep dingin. Jadi kalau ada orang yang tidak susah mengalami kehamilan, maka di kondisinya itu bisa jadi yang satunya yang keduanya yin, yang keduanya yang, ya. Jadi kalau misalkan ingin misalkan dalam konsep kebidanan, contoh melahirkan, mengandung, itu yang satu harus dalam kondisi yin, yang satu harus dalam kondisi yang, gitu ya. Maka ada keseimbangan aspek yin dan yang ini. Gitu ya, itu adalah konsep dasarnya. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Nah, maka kalau yin yang itu sering dihubungkan dengan akupuntur khususnya. Kenapa sering dihubungkan dengan akupuntur? Karena teori yin yang ini adalah teori diagnosa, teman-teman. Jadi kalau kita akan melakukan penjaruman, terus misalkan melakukan pengobatan, ini harus berlandaskan yin yang. Di yin yang nanti dibagi-bagi lagi, teman-teman. Ada 8 kaidah, ya. Di 8 kaidah akan dipecah lagi, teman-teman. Nah, jadi langkah yang ketiga itu teman-teman pemula itu harus belajar tentang yin yang. Jadi jangan mau langsung misalkan kita dulunya terapis bekam, ada misalkan akupuntur tung misalkan. Kita langsung ikut misalkan, ya. Kita langsung ikut misalkan. Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Karena apa? Akupuntur tung itu tanpa kita mengetahui diagnosa alur alur kolateral, ya, Cuyen, Cuyen, terus Xiangming dan sebagainya, itu kalau misalkan kita hanya belajar akupuntur tung, sujok dan sebagainya, itu bentuknya akan terapan nantinya. Kita dituntutnya menghafal nantinya, menghafal ini, menghafal itu, ya. Nah, terus ada pelatihan misalkan stroke, bisa nggak? Bisa untuk ikut. Tapi kita nggak ngerti konsepnya. Jadi kalau misalkan orang stroke, oh standarnya seperti ini, udah. Tapi di lapangan itu tidak seperti itu sederhananya. Ternyata ada orang yang stroke, ketika stroke itu dikatakan kondisinya kuat, ya. Jadi stroke itu dalam kondisi yang kuat, makanya takut, ya. Itu kuat kondisinya. Ada orang yang lumpuh dan sekarang dikategorikan secara stroke. Terus apa yang harus kita lakukan? Lemahkan atau kuatkan? Nah, ini yang diperlukan ketika kita mempelajari akupuntur yin dan yang, teman-teman. Hubungannya. Jadi, boleh kita mengikuti webinar-webinar kegiatan karena itu sifatnya terapan. Tapi kita harus mempelajari secara konsepnya. Belajarnya di mana sih, Bu? Di mana saja. Tidak perlu dengan saya. Ya. Cari di tempat yang lain, tapi yang terstruktur. Yang mempelajari yin yang, wusing, palpasi, lidah, tapi tidak bercabang, tapi lebih fokus terhadap setiap konsepnya, gitu ya. Karena akupuntur dan yin yang ini nggak bisa dipisahkan.
Kalau kita mengakupuntur tanpa mengetahui kondisi panas dingin seseorang atau kuat lemahnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Gitu ya. Meninggal nggak? Enggak. Kalau sampai meninggal. Tapi ada kontraindikasi yang akan terjadi kondisinya. Ya. Lalu teman-teman di sini baru belajar tentang pusing nantinya. Tentang pohon, elemen pohon, ya. Tentang kayu. Yang organnya nanti hati atau liver, ya. Nanti akan dikategorikan. Kalau orang sakit berhubungan dengan hati, misalkan tubuhnya sakit-sakit ketika terkena angin seluruh badan, terus matanya memerah, atau matanya kering, atau matanya gatal, atau matanya bengkak, itu gangguan kayu semua, gitu ya. Karena berhubungan panca inderanya dengan mata kondisinya, gitu. Terus nanti ada api, elemen api, ya. Elemen api itu nanti jantung, dada berdebar, ya. Terus ngantuk kuat di siang hari. Itu adalah gangguan-gangguan pada api. Jadi kita bisa mengetahui kategorinya. Terus merah di lidah, itu tandanya darahnya panas. Terus lidahnya pucat, tandanya darahnya kurang. Kita bisa mengetahui kondisinya. Digolongkan seluruhnya. Jadi langkah yang keempat adalah kita mempelajari tentang pusing setiap elemen. Karena apa? Kita akan dipermudah untuk menggolongkan gangguan-gangguan pada setiap yang dikeluhkan oleh klien. Bapak, saya datang ke sini, dada saya sering berdebar. Kita sudah tersimpan dalam benak kita. Oh, ini gangguannya di apa? Pasti di jantung kalau berdebar. Gitu ya. Terus nanti di tanah. Tanah ini limpa, teman-teman. Nah, kayu, liver, tugasnya ini menyimpan dan mengatur darah. Jantung tugasnya menyebarkan darah. Maka limpa tugasnya itu adalah sebagai sumber darah dan energi. Nah, kalau dikatakan sumber darah dan energi, berarti tergantung dari kekuatan tubuh. Jadi kalau ada orang yang tubuhnya lemah, malas, berat, itu adalah tanggung jawab tanah. Sehingga apa? Limpanya yang harus dikuatkan kondisinya. Gitu ya. Jadi penggolongan ini kita akan mudah dalam mengobati seseorang. Terus logam. Logam ini misalkan nanti organnya paru-paru. Apa tugasnya? Yang namanya bentuk logam itu berarti pelindung. Jadi kalau orang mudah sakit, apa namanya antibiotiknya kurang bagus, apa namanya napas yang ngos-ngosan, terus keringat keluar spontan, ini logam yang bertanggung jawab. Karena apa? Logam itu yang menahan segala bentuk patogen yang akan masuk, teman-teman. Jadi serangan yang akan masuk ini apa namanya tertahan itu oleh logam. Maka paru-paru ini adalah sebagai ada yang mengibaratkan seperti kanopi. Jadi ketika ada patogen yang menyerang, maka yang pertama akan diserang itu adalah si logam kondisinya. Lalu yang terakhir adalah air. Air itu adalah ginjal. Nah, ginjal ini yang mengkoordinir secara bentuk materi dasar. Jadi bentuknya sering kita mengenal dengan cing, teman-teman. Jadi ginjal ini yang nanti membentuk seluruh unsur. Karena apa? Diibaratkan seperti air itu, orang ketika memasak memerlukan air. Orang ketika akan melakukan sesuatu memerlukan air. Maka air adalah sesuatu yang pokok. Jadi ya. Jadi penggolongan-penggolongan, jadi ketika, makanya apa? Eh, lagi normal ya, gol katanya ya. Nah, jadi ketika air, ya, jadi ketika misalkan ginjal, sering kita mengenal ginjal itu identik dengan apa? Tulang. Nah, tulang itu apa? Sering sakit, sering linglung dan sebagainya. Nah, ini identik. Jadi kalau ada orang bangun tidur sakit badannya, teman-teman, maka airnya yang kurang di dalam tubuh. Ini dalam musik. Maka teman-teman kesimpulan yin yang dan wusik. Yin yang ini adalah penjabaran secara global, ya. Orangnya seperti ini, sakitnya seperti ini, global. Wusing diterjemahkan perinci. Oh ini orang sakitnya ini. Dikategorikan. Oh ini golongannya sakitnya di elemen kayu. Nah ini pentingnya kita belajar yin yang dan wusing. Nah ini adalah 4 tahap awal seorang yang akan belajar akupuntur. Terus yang selanjutnya adalah nanti belajar patogenesis dengan materi dasar. Nah ini akan saling tarik menarik. Tubuh ini memerlukan yang namanya patogen. Dan materi dasar tidak senang ketika si patogen ini berlebih. Maka ketika seseorang kekurangan darah,
maka yang akan bertambah itu apa? Angin di dalam pembuluh darah. Kenapa? Karena angin ini yang membantu mendorong darah untuk mengalir kondisinya. Maka ketika seseorang kekurangan darah, maka angin akan mendominasi pada pembuluh darah kondisinya. Tapi perlu angin untuk apa? Untuk mendorong darah tadi. Orang energi, energi diperlukan. Nah, untuk apa? Untuk organ bekerja secara fungsionalnya. Nah, tapi energi itu nggak senang ketika kondisi panas. Ketika kondisi panas, panas ini akan menggerogoti si energi. Maka akan berubah sifat. Berubah sifatnya apa? Orang yang tubuhnya panas, tapi tubuhnya lemah. Jadi kalau misalkan tubuhnya lemah, tubuhnya panas tapi lemah, itu adalah orang yang kehabisan energi oleh sifat panas. Ada orang yang tertidur berkeringat. Nah, itu orang sama kekurangan energi, kekurangan materi dasar. Kalau itu apa? Kondisinya patogennya tinggi, energinya rendah kondisinya. Jadi kita bisa mengetahui, gitu ya. Energi juga bisa habis dalam kondisi dingin. Karena energi itu sifatnya hangat, teman-teman ya. Sifatnya hangat, jadi kalau misalkan ada kondisi dingin, lemah, energi akan habis. Lalu cairan. Cairan itu akan identik dengan kering dan api, teman-teman. Dan lembab. Kalau api, ini ada pada kategori makanan dan emosional. Jadi kalau orang emosional, stres, takut, dan sebagainya, itu akan mengering cairan. Makanya kalau misalkan kita lagi bawa motor, nggak bawa SIM, ada polisi, kita kaget. Padahal kita nggak diberhentiin. Akhirnya apa? Jarak beberapa jam kita merasakan sakit pinggang. Nah itu artinya apa? Cairan kita habis. Karena apa? Takut. Ya. Atau misalkan kering. Kalau kering itu sifatnya apa? Nanti akan termanifestasi di kulit. Kulit, mata, bibir, itu kering. Berarti kekurangan cairan. Kalau lembab, ini akan muncul. Sebelum odema, sebelum bengkak air, maka cairan itu akan terlihat itu ketika kita misalkan tubuh berat. Jadi kalau misalkan malas, berat, nah itu adalah tubuh biasanya terlalu lembab, terlalu banyak cairan. Nah ini kondisi saling tarik-menarik dalam kondisi defisiensi atau ekses, teman-teman. Defisiensi, kondisinya kekurangan materi dasar, meningkatnya patogen. Kalau ekses, meningkatnya patogen, berkurangnya materi dasar. Apa perbedaannya? Kalau defisiensi, kondisinya itu kekurangan materi dasar internal, lalu bertambahnya sifat patogenesis itu berdasarkan internal. Tapi kalau misalkan excess, itu adalah serangan dari luar. Kita bermotor nggak pakai baju, nggak pakai jaket, terkena angin. Nah itu adalah eksternal, itu excess nanti jatuhnya kondisinya ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara defisiensi dan excess kondisinya. Nah nanti sumber darahnya tadi yang saya katakan itu dari limpa dan ginjal. Jadi yang menjadi pondasi itu, jadi tahapan yang selanjutnya, yang tadi materi dasar patogenesis, yang keenam adalah kita mengetahui unsur materi dasar tubuh. Dari mana unsur materi dasar tubuh? Karena darah ini adalah pondasi jiwa dan fisik, teman-teman. Maka kita harus memperbaiki antara limpa dan ginjalnya, kondisinya. Jadi kalau orang tidak ada ketidakseimbangan antara limpa dan ginjal, maka darah dan energi tidak bisa terbentuk. Makanya ini adalah kerjasama antara limpa dan ginjal untuk membentuk darah, teman-teman. Nah, nanti energi menghasilkan darah, menggerakkan darah, memegang darah. Jadi kalau ada orang yang darahnya keluar tanpa diinginkan, misalkan BAB berdarah, hidung berdarah, itu berarti energinya bermasalah, teman-teman. Gitu ya. Lalu darah nanti akan bekerja untuk menyuburkan energi kerjanya, teman-teman. Lalu nanti teman-teman dari darah itu bisa kemungkinan ada yang orang kekurangan darah, panas darah, stasis darah, kehilangan darah. Ya, ini yang harus diperhatikan. Faktor-faktor ini yang nanti akan membuat tubuh menjadi tidak seimbang. Lalu yang terakhir adalah cairan. Cairan yang tidak bergerak dengan baik maka akan menjadi dahak di dalam tubuh. Bisa menjadi tumor atau misalkan bengkak di leher dan sebagainya. Ya, itu akibat dari cairan yang menumpuk menjadi dahak, teman-teman. Nah, lalu nanti kita langkah yang selanjutnya belajar diagnosa pengamatan. Diagnosa pengamatan yang paling dianjurkan itu adalah belajar tentang diagnosa lidah, teman-teman. Karena lidah itu bisa mengetahui kondisi 3 ciau. Ciau atas,
cio tengah, cio bawah. Nah, ini cio atas, cio tengah, cio bawah. Jadi bisa mengetahui apa fungsinya mengetahui diagnosa lidah. Diagnosa lidah itu untuk mengetahui serangan penyakit sampai mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kondisi banyak sedikit penuh kosongnya materi dasar. Lalu yang ketiga, lidah itu untuk mengetahui kondisi organ fu atau perut, kondisi perut atau organ berongga, teman-teman. Jadi sebetulnya tiga ini. Namun dalam beberapa kitab dikatakan ini mencerminkan tiga cio, cio atas, cio tengah, cio bawah. Jadi ketika ada gangguan pada area tata letak ini, maka cio mana yang paling diserang kondisinya. Itu dalam pengamatan. Berarti udah langkah berapa nih? Ke-6, ke-7 ya. Lalu ke-8 adalah palpasi. Kalau palpasi ini untuk mengetahui kualitas materi dasar. Nanti akan ada pembelajaran itu dua hal. Adalah yang pertama TCM modern dan TCM klasik. Kalau TCM modern lebih mudah, tapi kalau TCM klasik itu memang lebih berat pembahasannya dalam ilmu palpasi. Tapi kita bisa mengerucutkan, yang pertama mengerucutkan masalah, yang kedua bisa membuat formula titik. Itu yang paling utama dalam palpasi, teman-teman. Lalu kesananya ketika lebih dalamnya, teman-teman bisa mengetahui kondisi tubuhnya ini ada daha, kondisinya ini tubuhnya akan lemah, tubuhnya dalam beberapa minggu akan sakit. Terus kondisi orangnya ini keganggu secara jiwanya. Itu akan diketahui dari palpasi, teman-teman. Nah, lalu dari seluruh diagnosa yang terakhir sebelum ke dalam diagnosa itu, langkah yang ke-8 kita harus mengetahui dalam kaidah. 8 kaidah itu untuk mengetahui penyakit baru, penyakit lama, penyakit panas, penyakit kuat, penyakit lemah, teman-teman. Jadi akan dikumpulkan. Ini akan kemana arahnya? Akan kemana-mana. Ke diagnosa, ke penerapan, ke herbal. Ini harus melalui 8 kaidah, teman-teman. Itu langkah yang selanjutnya. Lalu barulah kita menentukan tingkatan meridian. Nanti meridian itu ada energi itu ada 3 lapis. Ada energi permukaan, energi tengah, dan energi organ nantinya. Ada yang disebut dengan Fuluo. Fuluo itu adalah energi permukaan. Sunluo. Sunluo itu yang memfasilitasi antara organ jaringan luar dengan organ. Nah, terus ada nanti energi zangfu atau internal ya, organ internal, teman-teman. Itu memiliki ciri khas masing-masing, gitu ya. Nah, nanti berhubungannya dengan apa? Dari setelah lapisan energi, lalu ada tambahannya itu tentang organ zangfu kondisinya ya. Nah, ini karena apa? Memiliki lapisan tersendiri, gitu ya. Memiliki beberapa lapis sehingga sampai ke memperbaiki organ itu ada tahapan-tahapannya ke meridian itu, seperti itu ya. Nah, lalu langkah yang selanjutnya adalah menentukan cunisasi. Jadi pengukuran itu nggak bisa kita menggunakan jari kita. Walaupun menggunakan jari kita, itu harus dibandingkan dengan si klien. Jadi kalau dalam akupuntur itu dalam penjaruman sering ada pertanyaan, Sifu, kalau penjaruman itu kita ngikutnya mana? Mengikuti ukuran jari klien, gitu ya. 1 cun, 1,5 ya, gitu. Lalu 2 cun, 3 cun ya, lalu 4 cun. Itu mengikuti jari klien yang akan kita tusuk. Kalau kita kalau misalkan nggak mau repot, samakan jari kita dengan klien kita. Jadi langkah yang selanjutnya harus mampu bisa mengukur jari klien dengan jari kita untuk menjadi patokan utama ketika akan melakukan penusukan, gitu ya. Lalu barulah kita belajar tentang penusukan. Belajar penusukan, ada beberapa teknik dari pertama teknik yang sakit dengan teknik yang tidak sakit. Teknik yang tidak sakit ini adalah teknik 2 yang dijepit jarumnya dengan yang menggunakan pipa. Itu teknik tidak sakit ya. Nah, ini adalah ukuran jarum teman-teman 0,5 ya. Terus ini untuk kepala ya. Ini nomornya. Nah, ini bisa ya, ini ketebalan jarum teman-teman ya, yang bisa dipergunakan. Lalu arah jarum. Jadi kalau kita menyisir itu khusus untuk orang pada area tubuh orang
yang ada tulangnya, ya. Nah, ini untuk area yang ototnya tipis. Lalu ini untuk yang tebal, teman-teman. Jadi kita berbeda antara di atas tulang, otot tipis dengan yang area daging tebal. Itu berbeda cara penusukannya. Gitu. Nah, maka yang terakhir dalam penusukan kita harus mendapatkan TC. TC itu adalah titik terkena terhadap titik akupoin yang kita maksud, gitu ya. Nah, jadi teman-teman eh, ini adalah langkah-langkah yang harus eh, ditempuh oleh para akupunturis yang akan belajar, ya. Belajarnya di mana saja, teman-teman. Tapi kalau ada yang berminat, saya ada dua program. Yang pertama bedah buku, ya. Bedah buku ini, teman-teman. Ini jumlah halamannya bisa dilihat oleh teman-teman 1310, tapi 1319 halaman, yang dimana ini membahas secara lengkap ilmu TCM. TCM modern, ini kebanyakannya TCM modern, tapi nanti akan diberikan selingan oleh saya konsep-konsep klasiknya juga. Jadi ini dibedah. Ini biasanya diikuti oleh teman-teman yang punya basic TCM. Yang pertama basic TCM, yang kedua biasanya trainer-trainer ya yang banyak belajarnya, terus para praktisi senior ini yang banyak belajarnya, ya. Nah, terus kalau misalkan ada yang misalkan, oh kalau saya mau pemula, pemula banget, ada angkatan 16 yang insya Allah akan, kalau bedah buku itu Juli mulainya, kalau angkatan 16 juga kalau nggak salah Juni akhir kalau nggak salah, ya. Gitu. Itu adalah langkah-langkah untuk teman-teman belajar ilmu TCM, teman-teman, ya. Nah, tahapannya. Nanti dibagi, Pak. Jadi kalau misalkan buku buku yang tadi saya share itu ada versi Indonesianya, itu kelas kelas yang mengikuti dikasih bukunya, dikasih PDF-nya gitu ya. Tapi bahasanya itu bahasa masih bahasa rancu sih sebetulnya, ya, teman-teman. Gitu, ya. Kalau buku mah itu untuk teman-teman yang mengikuti pendalaman, ya. Jadi kalau yang mengikuti pendalaman itu yang bukunya sudah diperiksa dulu oleh para ahli, baru bisa dibagikan. Banyak sekarang yang tersebar hasil terjemah-terjemah, namun bahasanya itu hasil translate dari Google, teman-teman, ya. Gitu. Oke, teman-teman, itu mungkin ya sedikit eh, dari sekian pertanyaan. Satu bulan ini banyak pertanyaan, makanya diadakan Zoom ini untuk untuk membahas sedikit tentang ilmu TCM, teman-teman. Kalau untuk pemula itu, teman-teman, 80 kegiatan biasanya, ya. Jadi 80 kegiatan itu biasanya dibuat menjadi kalau dulu itu satu minggu satu, ya. Satu minggu itu satu kali pertemuan, tapi kalau kalau kebetulan trenernya saya itu dibuat satu minggu itu dua kali pertemuan. Jadi kalau satu semester harusnya 6 bulan, kalau saya itu bisa paling lama 4 bulan. Jadi 3 bulan sampai 4 bulan, gitu ya. Kalau kebetulannya trenernya saya. Tapi kalau misalkan di EMC-nya kebetulannya dengan trainer lain, itu 6 bulan. Jadi satu minggu satu kali pertemuan, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau apa ini pertanyaannya? Kalau bedah buku, kalau nanti ada yang perlu pelatihannya boleh ya, nanti ke admin atau ke saya juga langsung boleh ya. Kalau tahapannya gini, teman-teman. Kalau pelatihan kebetulan pembinaannya saya, skemanya gini. Kalau yang dasar, ya, kalau yang dasar, misalkan kita belum punya basic atau belum punya basic sama sekali, ikut yang dasar misalkan. Nah, yang dasar, teman-teman, kalau yang umum itu sebetulnya kalau lihat dari pembiayaan itu 1,5 juta. Tapi kalau khusus yang ikut Zoom malam hari ini, tapi sebetulnya kategorinya untuk siswa sih sebetulnya. Untuk siswa itu 1 juta per 20 kali pertemuan. Jadi eh,
50.000 gitu ya, 50.000 satu kali pertemuan gitu ya. Kalau dihitungkan gitu ya. Tapi nanti biasanya ada diskon-diskon. Jadi kemarin udah dihitung dari semua kegiatan ada uang subsidi. Jadi nanti teman-teman biasanya akan dikurangi. Misalkan dari 1,5 juta jadi 1 juta, dari 1 juta misalkan jadi 900 misalkan. Nah itu nanti akan terus ada pengurangan kalau pada nanti perhitungan biaya subsidi biasanya gitu ya. Nah, pembelajarannya full online, tapi nanti ada teknik-teknik untuk teman-teman bisa praktek. Jadi teman-teman itu jangan khawatir di sini sebagian apa hampir hampir seluruhnya siswa saya dan rata-rata bisa mempraktekkannya gitu ya. Nah kalau bedah buku memang itu agak mahal 1,5 teman-teman 1,5 20 kali pertemuan, tapi ada subsidi jadi 1 juta, jadi potongannya 500.000 teman-teman, gitu ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua nanti ada sertifikasi itu harusnya 900, kemarin hasil meeting jadi 750, tapi ada subsidi menjadi 350 teman-teman. Jadi nanti pembiayaan itu kalau yang langsung daftarnya ke saya biasanya itu dimasukkan ke kelas subsidi teman-teman. Jadi kalau kelas subsidi itu agak ringan lah biayanya ya teman-teman. Terus itu untuk bedah buku. Kalau untuk yang pemula, karena pemula itu kan agak repot ya ngajarinnya dan sebagainya. Itu per 28 kegiatan itu 1,700.000 teman-teman ya. 28 kegiatan tapi disubsidi menjadi 950 gitu ya. Jadi ada dua kelas, ada yang memang dari dasar sekali, ada yang bedah buku. Kalau bedah buku, teman-teman, itu harus sabar. Karena apa? Kita belajarnya dari itu terstruktur, yin yang ya, yin yang, wusing, fenomena organ dan sebagainya. Tapi kalau di apa namanya? Kalau di angkatan 16 di akupuntur dasar angkatan 16 itu semester pertama itu satu paket dulu. Jadi teman-teman tuh disebutkan satu paket itu gini, dari pertama yin yang, wusing, diagnosa itu ada semua secara garis besar. Nah di semester 2 baru diperdalam, semester 3 diperdalam lagi, semester 4 ke sindrom. Jadi 4 semester itu berbeda tingkatan. Kalau di yang benar-benar dasar, belum ada basic gitu ya. Boleh nanti informasinya lebih jelasnya chat saja ya di WhatsApp. Kalau sekarang silakan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Dibuka mute-nya. Seputar akupuntur dan sejenisnya boleh ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, Cik Palsu, Sifu, gimana? Yuk. iya Sifu. Tadi dikatakan lebah itu untuk eh, sifatnya apa? Racun yaitu ya Sifu. Panas, Lebah, 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 iya lebah, anestesi. iya anestesi. Nah, itu bisa digunakan untuk orang yang lumpuh. Lumpuh itu kan ada kelemahan ya Sifu. Oke, Iya, gini, kayak ya, itu bisa nggak? orang, jadi gini, ada orang eh, lumpuh, ada orang stroke. Orang stroke itu dibagi dua. Ada sifat stroke kuat, ada sifat stroke lemah. Sifat stroke kuat itu adalah ada pada ciri stroke kiri, pada area tangan area kiri stroke-nya. Terus kalau misalkan stroke-nya sebelah kanan itu sifatnya dari sifat lemah biasanya kurang materi dasar, kesedihan dan sebagainya. Kalau sifat kiri biasanya dari terlalu kuat, misalkan darah tinggi, diabetes dan sebagainya, atau dari kemarahan biasanya. Lumpuh, teman-teman, lumpuh itu dibagi dua. Ada yang lumpuh kekurangan materi dasar, ada yang lumpuh depresi. Nah, lumpuh yang depresi ini akibatnya kondisinya kuat. Jadi kalau orang lumpuhnya depresi, ini ke atasnya.
kuat, ke bawahnya lemah. Itu lumpuh depresi. Kalau lumpuhnya hanya lumpuh saja, lemas, teman-teman, itu hanya kekurangan materi dasar. Nah, tadi pertanyaannya apa? Lebah. Nah, lebah itu bisa dipergunakan di mana? Kalau misalkan ini stroke, stroke yang dua ini bisa diperbaiki. Mau kuat, mau lemah, ini bisa. Terus orang yang lumpuh lemah tentu bisa. Tapi kalau lumpuh dengan kondisi depresi, ini nggak bisa menggunakan lebah. Kenapa? Kondisinya tidak seimbang antara panas dan dingin. Karena apa? Mohon maaf, saya melenceng sedikit. Dalam TCM psikologis, teman-teman, nanti di bedah buku ada tentang psikologis. Jadi kalau di bedah buku itu nanti kita belajar tentang nadi-nadi kejiwaan, nadi-nadi apa namanya, nadi-nadi kehamilan, pokoknya lengkap lah di bedah buku itu tentang nadinya. Tapi gini, sederhananya ya, sederhananya ketika orang gangguan jiwa itu kan panas. Sifat dasar orang gangguan jiwa itu panas. Maka tidak bisa kita memberikan racun, lebah, lebah, kalajengking, ular itu nggak bisa. Karena apa? Api. Yang namanya kejiwaan itu api sifatnya. Beda dengan yang tadi, antara stroke dan lumpuh yang tadi. Ini tidak ada unsur api, gitu ya. Maka kita boleh menggunakan racun ini. Tapi digunakan khususnya untuk orang-orang yang bersifat lemah, racun itu. Gitu ya. Racunnya bersifat kondisi orang tubuhnya lemah dengan bahan bakar yang mencukupi. Makanya kalau orang mau berikan racun, disuruh kenyang dulu. Karena apa? Biar terbakar. Gitu. Gitu Bu Musidah. Ya, siap Jelas? Sifu. Memang kondisinya itu di bagian atas itu memang kuat, cuman kakinya itu lemes gitu Sifu. Mungkin karena memang ada unsur depresi itu Sifu. Siap. Iya. Tapi beda Bu, depresinya sudah terjadi dengan depresi yang depresi yang terbentuk setelah sakit. Jadi kalau misalkan penyebabnya depresi itu biasanya seseorang biasanya sakitnya itu dari lumpuhnya dari depresi itu dari api. Tapi kalau misalkan sudah sakit baru stres, nah itu beda cerita lagi ya. Itu berarti unsurnya unsur lemah. Iya, Gitu. siap Sifu. Sepertinya itu sebelum sakit dia sudah ada depresi karena dilihat dari sejarahnya, kondisi emosinya gitu sih. Ya. Berarti bisa pakai tanduk juga bisa ya sih. Kalau depresi di awal, misalkan orangnya ya skizofrenia itu nggak bisa. Misalkan ada gangguan jiwa itu nggak bisa. Tapi kalau hanya stres sederhana itu boleh dipergunakan. Siap sih. Siap. Jelas, Bu Musida? Insya Allah tercerahkan dengan ini sih. Siap. Oke, pertanyaan tentang panas kosong ya. Jadi panas kosong itu adalah kondisi tubuh Pak Ahmad Camat ya. Ca itu kondisi siklus saling tarik menarik. Jadi siklus orang ketika panas kosong itu ada dua versi. Yang pertama kondisinya panas kosong itu ketika orang sakit, ketika demam. Jadi kalau orang demam itu sudah jelas tandanya apa, lemah ya. Jadi panas kosong itu tandanya itu lemah. Jadi tubuh lemah. Itu panas kosong ciri khasnya ya. Tolong di-mute dulu ya teman-teman ya, biar saya tidak berteriak-teriak suaranya. Nah, jadi panas kosong itu yang pertama ciri utamanya itu adalah lemah, teman-teman. Itu adalah panas kosong. Nah, dalam panas kosong itu, teman-teman, yang tadi saya katakan ciri utamanya itu adalah lemah, ya. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama dalam kondisi sakit, yang kedua dalam kondisi seperti orang yang sehat. Nah, bagaimana perbedaannya orang yang panas penuh dan panas kosong?
Nah, dalam kondisi panas penuh dan panas kosong yang nanti akan dibahas dalam apa namanya? Dalam bedah buku, teman-teman, itu ada faktor eksternal, ada faktor lingkungan biasanya. Nah, faktor lingkungan biasanya ini bisa menjadi internal gangguannya. Jadi kondisinya terubahkan, teman-teman. Jadi kondisi terubahkan itu yang eksternal, apa namanya? Eksternal itu menjadi kan gini, penyakit meridian. Penyakit meridian itu penyakit yang ada di permukaan, ya. Jadi faktor patogen, misalkan ada serangan di luar, misalkan camat hari ini, misalkan setiap hari di lapangan terus, misalkan mandor di apa namanya di suatu proyek misalkan, terus minumnya kurang, maka seiring berjalan waktu kondisinya itu akan kekurangan cairan terus. Misalkan minum kurang tapi panas-panasan terus. Kondisi cairan akan berkurang di dalam tubuh. Yang tadinya awalnya hanya merah jadi ciri panas itu gini, yang awalnya merah di wajah, yang panas di telapak tangan, di telapak kaki. Akhirnya apa? Ke dalam. Ciri ke dalam itu bagaimana? Ciri orang ketika panasnya sudah sampai ke dalam. Tubuh menjadi kurus, menjadi kering, kulit menjadi kering, ya. Terus mata menghijau. Nah, itu sifat panas, mulai ke dalam kondisinya. Jadi dari eksternal itu bisa menjadi internal kondisinya. Atau kipas angin atau AC. Tiap hari kita menggunakan kipas, menggunakan AC. Yang tadinya biasa saja, naik ke internal. Ya, apa contohnya? Menjadi pingin air es terus. Nah, itu adalah ciri dari eksternal internal. Ini belum ke panas kosongnya, ya. Nah, lalu nanti ada sakit internal. Kalau sakit internal ini nanti gangguannya sudah di organ. Nanti gangguannya sudah ke organ. Misalkan contoh wanita haidnya bermasalah, terus misalkan diare, terus muntah-muntah, terus ususnya sakit, sakit di antara perut, itu internal kondisinya. Nah, nanti ciri dari panas kosong itu dari mana si panas kosongnya? Nah, maka ciri dari panas kosongnya, teman-teman bisa melihat dari sifat yin yang-nya. Sifat yin yang-nya bagaimana? Si klien kita, misalkan tubuhnya, misalkan kalau ketika berkeringat ketika tertidur, itu adalah panas kosong yang kekurangan materi dasar, sifat energi, sifat padat, misalkan cairan, apa namanya, terus kekurangan darah, gitu ya. Nah, itu adalah kondisi panas kosong dari materi dasar. Atau ada orang yang panas kosongnya itu eh, apa namanya eh, ketika sakit, teman-teman. Jadi orang disebut dengan intraformasi yin yang itu disebutnya, ya. Jadi kondisinya itu saling memakan si ininya. Nah, dalam siklus pengobatan, teman-teman, itu kita harus mengetahui konsep antara keseimbangan yin yang. Konsep keseimbangan yin yang itu gimana? Konsep keseimbangan yin yang itu selain ada defisiensi, ada excess, maka ada yang disebut dengan panas kosong. Nah, panas kosong ini yang ketika memasuki fase ini, teman-teman sudah melewati fasenya. Misalkan contoh gini, defisiensi yin. Defisiensi yin ini berarti artinya kekurangan materi dasar antara darah atau cairan. Defisiensi yang berarti kekurangan energi kondisinya. Nah, ketika masuk fase kosong, panas kosong ini, nah ini sudah melalui fase ini. Misalkan contoh orang demam. Orang demam sudah melalui fase yang paling atas, itu akan turun ke bawah. Berarti di sini materi dasarnya berkurang, patogennya meningkat. Dari tadi yang eksternal menjadi internal. Dan kondisi internal ini akan memperburuk organ kondisinya. Gitu ya. Makanya apa? Disebutnya apa? Ketika kondisi orang tubuh lemah, organnya, kalau internal itu organnya yang terserang. Muncul muntah, diare, haid yang tidak teratur. Itu sudah menjadi internal. Tapi kalau eksternal, eksternal itu dari luar, kita di AC terus, di kipas angin terus, akhirnya apa? Senang meminum air es. Kita di AC terus, akhirnya senang meminum air hangat. Nah, sudah melalui fase ini, hukum saling tarik menarik. Barulah kita memasuki fase panas kosong. Artinya panas kosong itu adalah kondisi tubuh yang kekurangan materi dasar. Dasarnya seperti itu. Jelas tidak, Cak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Su dan jawabannya. Ini Waalaikumsalam. jadi klien saya ini sudah saya tangani 9 kali. Jadi menggerakkan tumit ini nggak bisa, tapi alhamdulillah sudah bisa jalan dengan pertemuan ketiga. Makannya sangat lahap sekali, tapi apa itu hanya masuk ke perut dan usus besar aja. Tidak, jadi saya diagnosa di mata, saya tekan di ujung jari, kaki, tangan itu nggak ada darahnya sama sekali. Gitu. Jadi Jadi lemah untuk menggerakkan tumit itu lemah, nggak bisa. Jadi tapi bisa jalan, sudah bisa jalan. Jadi ngangkat pertanyaan semua. Yaitu yang ya kan kekurangan cairan. Untuk herbal sudah saya kasih herbal. Gulanya mencapai 250 dan kemarin herbalnya saya naikkan sedikit, langsung ngedrop, langsung gulanya kurang. Akhirnya tak suruh minum air gula. Nah, pertanyaannya itu untuk menguatkan cairan itu teknik apa sih Bu? Kan sudah saya pakai teknik menguatkan penguatan organ sama herbal. orang diabetes ngedrop sedikit ngedrop gitu kan, pertanyaan utamanya kan gitu. Gitu bukan? Enggak, Sama. tadi dia kan ngedrop, dia habis dari rumah sakit langsung nggak Jadi bisa gini, apa-apa gitu. orangnya Langsung, diabetes. Orangnya kan diabetes. ya 250. Itu terlepas dari diabetes atau apapun, teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan eh dalam yang itu jadi gini inti. Kalau dalam ilmu TCM ada yang disebut dengan pengerucutan masalah. Jadi terkadang yang tadi saya jelaskan di awal, ada orang yang sesak napasnya, tapi yang diperbaiki limpahnya. Nah ini ada perumusan khusus teman-teman. Nah mana yang harus diperbaiki? Itu harus dengan palpasinya dulu, Cak. Nanti Cak kirim palpasinya bagaimana kondisinya, nanti kita bantu untuk mengerucutkan rumusan masalahnya. Di mana? Nah, data yang saya perlukan, yang pertama adalah hitungan nadinya, yang kedua adalah frekuensinya, lalu yang ketiga, yang kedua frekuensi, yang ketiga ciri khas detakan. Ciri khas detakan itu biorese Hansi, yang itu ya. Tolong dikirim nanti saya bantu ya. Sambil menjadi keilmuan juga untuk camat. Nah, gitu. Jadi kita belajar perumusan gitu ya. Kan datanya ada ya, kalau camat tuh rajin nulis data-data klien, tinggal dikirim aja nanti saya jelaskan ya. Gitu. Kalau C palsu, itu yang tadi saya jelaskan bisa dari dingin. Kalau C palsu itu pasti dari panas. Jadi panas yang menggerogoti C gitu ya. Itu akan menjadi C palsu gitu ya. Kalau tadi panas kosong yang tadi saya jelaskan. Orang yang sudah pasang ring tidak bisa tidur itu termasuk sindrom panas. Sindrom panas gangguan di jantung, kekurangan materi dasar atau darah. Kekurangan darah biasanya. Nah, penanganannya harus menambah materi dasar atau penyetabilan pada buti ya. Jadi penyetabilan pada jantungnya yang harus diperbaiki. Salah satu titiknya itu harus titik penambah cairan biasanya. Yang kedua rawat jantung. Kalau rawat jantung ada pada HT7, SP2. Kalau untuk cairannya dan darahnya ST36, Ki7, Ki3. Ditambah liver 3 untuk pelancar energi biasanya. Itu untuk orang insom biasa. Putus-putus ya. Nanti ada rekaman ada di YouTube saya ya untuk yang perlu mengulang. Untuk palpasi mencong sebelah wajah, untuk step terapinya gimana? Gampang sebetulnya kalau misalkan mencong ya. Mencong itu teman-teman adalah kan trigeminal ya, saraf trigeminal yang sebelah sini. Jadi kita harus menyeimbangkan. Nah, cara menyeimbangkannya sebetulnya gampang kalau untuk mencong. Jadi ada titik simpel dalam kita memperbaiki wajah seseorang. Yang pertama sejajar mata, sejajar cuping hidung, satu titik teman-teman kiri kanan, lalu ujung bibir ya, lalu pertengahan dagu, di bawah hidung, lalu di apa namanya ini di gintang atau ekstra HN3,
lalu di ujung batas ujung rambut, teman-teman. Lalu di pelipis satu cun di sudut mata, ya kiri kanan. Lalu yang terakhir di rahang. Nah itu untuk apa namanya? Untuk belvasi atau wajah mencong ya. Boleh nanti diulang-ulang rekamannya untuk titiknya. Kasus DBD itu kering darah, teman-teman. Kering kering darah. Kalau dalam TCM itu jadi kekurangan cairan. Jadi orangnya itu darahnya ada tapi kering, kekurangan cairan. Yang harus ditambah itu cairan. Kalau DBD paling bagus diinfus atau dikasih air kelapa. Kalau tifus itu harusnya ditambah darah. Jadi dikasihnya makanan kalau tifus itu. Jangan diinfus. Bagusnya kalau tifus itu dikasihnya jus ya, teman-teman. Jusnya yang paling bagus apa? Semangka sama kurma yang paling bagus kalau tifus. Atau dicampur kurma, semangka, buah bit, ada ibu rekamannya nanti ya, buah bit terus jambu merah ya itu paling bagus ya. Kalau orang DBD paling bagus itu air kelapa, tapi kalau di medis barat air kelapa itu dilarang teman-teman untuk orang DBD. Tapi kalau selama penanganan akhir-akhir bulan-bulan ini banyak kasus yang saya tangani DBD itu pakai air kelapa beserta infus teman-teman gitu ya. Mata menonjol kalau kelenjar menurut terapi TCM. Menonjolnya menonjol gimana ya kalau mata gitu. Itu Malaria, kayaknya DBD itu hampir sama ya. Malaria, DBD, terus apa namanya, cikungunya hampir sama penanganan seperti itu. Konteks menonjolnya saya nggak ngerti ya mata. tanya Sifu. Ya. Apa? Ini ada kasus kanker serviks, kanker rahim itu stadium 4. Awalnya dia nggak tiba-tiba tidak bisa jalan. Setelah kita akupuntur berapa hari bisa jalan, tapi terus ada pendarahan. Dan ketika itu diperiksa USG ini ternyata itu kanker serviks stadium 4. Sekarang kondisinya itu sakit bagian perut bawah sama punggung apa ya, yang lumbar itu, yang daerah L23 ke bawah itu sakitnya, tapi sakit yin karena tidak menghujam ya, jadi sakit menyeluruh, pegel banget gitu. Itu ketika di akupuntur belum rilis juga apakah dengan lebah tadi bisa menolong. Dan sebenarnya gambarannya itu kanker stadium 4 itu gambarannya seperti apa untuk terapinya situ, dan berat ringannya sakitnya itu seperti apa situ? Kanker itu sifat dasarnya itu panas ibu ya, kanker itu. Maka harus dengan terapi dingin. Bisa nggak dengan, jadi kalau lebah itu kan kalau lebah itu lebah, kalajengking dan sejenis itu lebih ke sifat lebih ke virus ya. Jadi kalau kanker itu enaknya itu dengan sifat pendinginan harusnya kondisinya. Bisa nggak diadukan dengan panas? Bisa sebetulnya. Cuman apa namanya, resikonya nanti akan sakit yang menghujam biasanya ya. Kalau dengan lebah bisa saja, tapi sakit yang menghujam nanti biasanya bersih sih, keluar biasanya ya kondisinya. Bisa pakai lebah. Tapi kalau saran dari saya itu kalau menangani orang kanker, kalau yang amannya itu akupuntur. Kalau mau cepat pakai racun biasa. Jadi dibunuh si selnya gitu. Itu Bu Titin ya. Ada lagi? Pusing-pusing nggak? Iya, memang ini baru nunggu progres lagi sih Bu. Jadi kita lihat lagi gimana progresnya. Bagusnya Kemudian itu dengan bekam dulu sebetulnya kalau penanganan kanker itu.
sebelum kita menggunakan racun tuh enaknya pakai bekam dulu sebetulnya. Jadi lebih berangsur penanganan. Iya, kemarin saya bekam sedikit sih, Bu. Paling 3 titik berangsur seperti itu. Iya, Berbadan jangan sekaligus sampai ya. mundur. Iya. Hmm. Terus ada juga yang diabetes itu pernah katanya 800, tapi dia udah 15 tahun diabetes itu. Kondisinya juga lemes, kemudian aku puntur baru 2 kali, sudah lumayan energinya udah lumayan naik. Cuma yang saya ini, kenapa orang yang saya pernah tahu ini nafasnya itu sangat bau menusuk itu situ. Dan ini mirip seperti yang orang yang gagal ginjal yang pernah saya Kan panas, tangani. kan udah panas kondisinya di lambung. Ya. Itu sama yang kanker serviks itu juga sama sih, Bu. Baunya sama seperti itu. Itu Iya, kan kondisi gini. panas. Kalau bau yang menyengat, yang sering saya jelaskan, itu sifatnya dari panas. Jadi kalau baunya menyengat, itu berarti panas kondisinya. Gitu. Karena kalau dingin itu tidak menyengat kondisinya. Contoh bangkai. Bangkai itu ketika pas ketika pembusukan itu kan panas kondisinya. Makanya apa baunya menyengat sekali kondisinya. Ya. Nah, jadi apa namanya? eh sifatnya itu kalau tubuhnya lemah, ya, kalau tubuhnya lemah, buang dulu patogennya. Buang patogen, panasnya. Makanya apa? Bekam itu adalah metode yang berangsur, jadi tidak langsung, teman-teman. Ya, Eh, tidak langsung apa namanya pengeluarannya itu, makanya perlunya kualitas itu di sini. Perlunya kualitas, pengkualitas materi dasar itu dengan diagnosa itu di sini. Jadi eh, kita mengeluarkan itu tidak bisa langsung sekaligus seperti orang yang normal ya, ketika menangani orang diabetes, orang gagal ginjal dan sebagainya itu harus santai karena kan penyakitnya sudah berbeda ya kondisi itu Titin ya. Iya, untuk yang kanker itu harapannya seperti apa sih, Bu? Harapan sembuhnya. Herbal Kadang kan tahu saya bukan ahli herbal ya Mbak Titin, tapi yang amanat saya hindari makanan yang dibakar ya. dibakar. Oh iya. Maksudnya saya Kalau herbal khususnya ada Bu. Saya pakainya hmm, apa ya kemarin tuh itu yang bagus parah. yang dibikin dibikin murid saya, herbalnya saya diagnosa, saya arahkan sifat herbalnya seperti ini dia buatkan dan ternyata bagus. Itu untuk kanker dan hamil anggur pun bisa keluar. 4 jenis herbal kalau nggak salah ya, saya lupa lagi nama-nama herbalnya ya. Semua kanker sih Bu itu yang herbalnya. eh Enggak, untuk Herbalnya itu untuk masalah rahim, untuk rahim. oh Untuk kan pembahasannya ini kanker rahim barusan kan yang ditanyakan ya iya. gitu. Ya Ini Bu apa Titin nih mengenai kanker rahim saya yang kemarin itu gimana sih Bu? Yang apanya apanya oh pengen di apa dibedah juga sih pengennya di gimana gimana ininya gitu loh. kalau ini mah nggak dibedah, ini mah kan penjelasan singkat saja karena kan bukan kelas. Kalau yang Bu Yun makan Iya. kemarin udah jelas kondisinya kan dari flegmatis kan dari penumpukan cairan dahak Iya. akhirnya terkumpul stagnasi energi karena awalnya kan makanya terbentuk menjadi daging kan kondisinya gitu ya. Kalau Bu Yen mah kemarin kan sebenarnya simpel cuman itunya kan udah kemana-mana Iya. akarnya. Bu Rani, telinga berdenging itu kurang cairan ya, kurang cairan ini kan udah jelas sakit pinggang kering ini, apa namanya telinga berdenging, nah ini kurang cairan tinggal ditambah cairan aja.
bisa bicaranya kenapa dulu ya bicaranya, karena ada orang yang gagu, stroke dan sebagainya itu berbeda penanganannya. Nyari lutut jadi sholat harus pakai kursi. Kalau misalkan DBD cikungunya itu biasanya dari panas biasanya kondisinya. Kalau sakit lututnya boleh dilintah ya kalau udah bisa. Itu mungkin ya teman-teman sedikit sharing tentang langkah-langkah teman-teman yang ingin belajar TCM. Belajarnya di mana saja teman-teman, tidak perlu dengan saya. Di tempat lain boleh, misalkan oh ini lebih berkompeten, lebih senior gitu ya, silahkan gitu ya, belajar di mana saja, tidak perlu dengan saya. Tapi kebetulan kalau saya pribadi di bulan Juli ada kelas baru, kebetulan saya sendiri untuk siswa-siswa yang sudah senior, nanti saya akan arahkan ke pendalaman bedah buku ya. Jadi di bedah buku kalian akan mendapatkan pendalaman materi dari segi diagnosa itu akan dilengkapi juga. Cuman harus sabar, perlu waktu karena materinya agak berat ya. Kalau yang baru belajar, saya baru belajar banget TCM, saran saya ikut dari kelas dasar. Jadi semester pertama teman-teman bisa diagnosa, belajar jenjang, udah bisa palpasi, udah bisa nusuk ya. Jadi di semester pertama itu ilmunya lebih lengkap kalau di angkatan 16 gitu ya. Cuman kajiannya itu secara tingkatan pertama gitu ya. Jadi kalau di dalam sertifikat itu kemungkinan level 3. Level 3 itu setara dengan D1 non formal, teman-teman ya. Nah, sertifikatnya bisa nggak dipakai kuliah? Bisa ya. Kelas khusus, apalagi kalau di Suprawan bisa menggunakan nomor referral saya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk ke Suprawan bisa saya bantu. Terus tadi ada satu lagi yang tidak saya terlewatkan, ada yang nanya soal izin kuliah. Kalau izin secara akupuntur itu baru ada 3 yang diakui teman-teman, Suprawan, Surabaya Academy kalau nggak salah, dengan Surakarta. Nah selain itu saya nggak tahu, kecuali ada geria-geria yang mengenai jamu itu adanya di Pak Erik, ada nggak di sini yang orang yang suka ikut di Dinkes? Kampus mana aja nih yang kalau geria? Nggak ada ya? Nggak hadir ya? Tadi keluar ya Pak Erik? Nanti saya tanyakan. Tapi kalau izin akupuntur itu 3 ya teman-teman yang sudah betul-betul keluar SIP-nya ya. Malang, Suprawan, Surabaya dengan Surakarta gitu ya. Boleh nanti kalau yang mau jelas tentang pelatihan atau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, saya terbuka ya untuk teman-teman semuanya. Lambat-lambatnya saya nanti dijawab. Kalaupun misalkan teman-teman udah ngechat terus saya belum jawab, nah itu biasanya tertumpuk chatnya. Teman-teman chat lagi aja. Atau misalkan udah ngechat sudah saya baca ya, saya baca tapi belum dibalas, itu biasanya kelupaan. Lagi ngobrol buka chat, perasaan udah dibalas, biasanya seperti itu ya. Itu teman-teman amanat dari saya. Teman-teman ketika belajar TCM pelan-pelan, jangan gerusak-gerusuk. Terus yang paling utama jangan pernah menjanjikan, mengiming-imingkan sesuatu yang teman-teman nggak mampu lakukan terhadap klien ya, gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga ada ilmu yang bisa diserap oleh teman-teman. Akhirul kalam, salam sehat, saat umat jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sifu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah, Sifu. Terima Ya, kasih, Sifu. Assalamualaikum. Kalau sih Waalaikumsalam. Kamarnya di link saya ya, di link Zoom, link YouTube ya. Nanti link YouTube-nya di share Bu ya. Musidah ikut, Bu Musidah. Bu Musidah mah lagi nggak tahu. Insya Allah sih Bu. Udah vakum. Tahu nih, enggak sih Bu sama si. Ayo bedah buku. Share masalahnya sih, Bu. Ada rezeki sih Bu.
masalahnya kita di-share. coaching bersama. Siap. Di-share ke grup masalahnya. Boleh, insya Allah ya. Saya teman-teman, 1, 2, 3. Selamat istirahat semuanya.